Selamat pagi anak-anak Nasr, selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama kita. Di kelas 5 ini kita masuk pada pelajaran Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Baik, mari kita lihat bersama bagaimana Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah itu ya. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Ketika Maria didatangi oleh malaikat Gabriel ya. Ini ada di Injil Lukas. Bagaimana Maria menerima tugas yang diberikan Allah untuk mengandung Yesus. Dia didatangi oleh malaikat Gabriel ya. Nah, ada gambar yang kedua, Zakaria dan Elizabeth didatangi oleh malaikat. Nah, ini juga ya. Jadi ada perbandingan antara Maria dan Elizabeth yang akan kita pelajari hari ini ya. Kita melihat bagaimana tanggapan mereka. Di satu pihak Maria itu masih sangat muda, masih belia, masih remaja ketika malaikat mendatangi dia, sedangkan Elizabeth dan Zakaria sudah tua ketika malaikat mendatangi mereka. Nah, bertolak belakang ya, tapi iman mereka tetap sepadan. Nah, kita lihat suatu cerita kiasan ya untuk masuk ke dalam pelajaran kita, yaitu membeli Tuhan ya. Pada suatu hari, seorang anak tergesa-gesa lari ke kota untuk membeli obat karena pamannya itu jatuh dari gedung di mana pamannya bekerja. Nah, dia membeli obat yang namanya Tuhan. Bagi dia Tuhan itu obat, bisa mengobati segalanya. Maka dia lari ke kota. Dia menanyakan ke sana kemari, apakah ada yang menjual Tuhan? Ya. Apakah ada yang mau menjual Tuhan? Dia bertanya kepada semua orang yang ada di toko-toko obat yang ada di situ. Lalu seorang penjual obat menanyakan, apa yang kau cari nak? Apakah Anda menjual Tuhan? Saya ingin membelinya, saya punya $1. Lalu dia bercerita bagaimana pamannya sedang sakit di rumah sakit. Lalu pegawai toko itu mengatakan, aha, di sini ada obat. Kebetulan di sini ada obat yang namanya Tuhan dan harganya $1. Apakah kamu mau membelikannya? Oh, saya mau, katanya. Terima kasih ya. Nah, lalu penjual obat itu mengeluarkan sebotol obat dengan mereknya Kasih Tuhan. Luar biasa kan anak-anak obatnya. Lalu anak itu pun bergegas ke rumah sakit dan memberikan obat kepada temannya. Dengan gembira dia bergegas ke rumah sakit untuk memberikan obat kepada temannya. Selang beberapa bulan kemudian, pamannya sembuh dan keluar dari rumah sakit. Lalu dia bingung kemudian, lalu aku harus membayarnya bagaimana ya? Aku tak punya uang ya. Bagaimana cara saya membayarnya? Nah, ketika dia bertemu dengan dokter dan menceritakan, dokter itu mengatakan, nak, semua sudah lunas dibayarkan. Loh, siapa yang sudah membayarkannya? Siapa yang sudah membayar biaya perobatan semuanya? Dia sangat terharu dan menangis. Beberapa bulan kemudian, dia menerima sebuah surat dari penjual obat tadi. Nah, lalu dia berlari ke toko si penjual obat yang memberikan obat Tuhan itu kepada dia dengan merek Kasih Tuhan. Akan tetapi sesampainya di sana dia melihat tokonya sudah dijual. Lalu dia menanyakan dan orang sekitarnya mengatakan bahwa yang punya toko itu sudah pergi jalan-jalan. Nah, ya. Lalu dia membuka surat yang dia terimanya itu. Dan apa yang dia dapatkan dalam surat itu? Hai, Anda sangat beruntung punya keponakan si Bondi. Dengan $1 Bondi pergi kemana-mana mau membeli Tuhan untuk menolongmu. Dialah yang menyambung nyawa Anda. Tetapi Anda harus ingat, Tuhan sesungguhnya ada di hati orang yang punya kasih sayang. Nah, anak-anak semua kita sudah melihat ya, bagaimana si Bondi ini punya kasih sayang terhadap temannya. Dan pamannya ini sungguh-sungguh menyayangi si Bondi ya. Nah, inilah sebuah cerita kiasan bagaimana kasih sayang, kesetiaan itu melebihi segalanya ya. Baik, kita akan lihat apa pesan yang dapat kita terima. Pertama, perjuangan untuk mencari Tuhan membutuhkan pengorbanan ya, seperti si Bondi tadi ya.
cinta kasih lebih besar dari segalanya, dan ketulusan adalah pintu menyadari kehadiran Allah. Nah, luar biasa ya. Ini pesan cerita yang kita baca tadi, yang kita lihat tadi ya, anak-anak Sir. Lalu apa kaitannya dengan Elizabeth dan Maria? Nah, Maria dan Elizabeth mendapat tempat yang sangat-sangat terhormat dalam Gereja Katolik, terutama Bunda Maria. Gereja Katolik sangat menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Yesus, karena ia menjadi teladan kesetiaan ya nak, teladan kesetiaan, teladan ketaatan ya. Karena itu gereja memberikan beberapa tanggal penting untuk menghormati Bunda Maria, perayaan dan pesta dalam Gereja Katolik. Mari kita lihat tanggal-tanggalnya. Nah, inilah dia tanggal dan pesta perayaan Bunda Maria dalam kalender liturgi Katolik ya. Jadi dalam Gereja Katolik itu merayakan tanggal-tanggal ini khusus untuk Bunda Maria, untuk menghormati dia sebagai teladan kesetiaan, keteladanan cinta kasih, ketaatan ya. Luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan pendalaman ya. Ini nanti anak-anak Sir silakan mengerjakannya ya. Nah, kenapa? Karena ini sangat penting mengulas pelajaran kita dari depan lagi ya. Pertama, keajaiban. Dalam apa yang terjadi dalam keajaiban? Bunda Maria menerima keajaiban, Elizabeth menerima keajaiban. Apa keajaiban yang mereka terima itu? Bagaimana sikap mereka dalam menanggapi keajaiban mereka itu ya, apakah menolak, taat, apalagi Zakaria ya. Nah, seperti itu. Jadi agak mirip-mirip Zakaria dengan Yusuf, Maria dengan Elizabeth ya. Nanti dijawabnya nak. Kemudian, nah ini tugas kelompok untuk anak-anak Sir. Masuk ke dalam kelompok bisa menggunakan Zoom, Meet atau video call untuk mengerjakannya ya. Nah, anak-anak Sir, jadi bisa mengerjakan setelah nanti selesai video ini ya. Ingat, yang diserahkan hanya satu lembar hasil kerja kelompok, tulis nama anggotanya, lalu screenshot foto ketika kamu sedang berdiskusi kelompok ya. Sekian anak Sir. Sampai di sini penjelasan Sir ya. Kalau ada nanti yang ditanyakan tentang Maria dan Elizabeth, boleh tanyakan kembali ke dalam ya. Oke. Terima kasih, selamat bekerja.